Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin para peserta kajian online Senin sore, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kartosuro yang live juga di Facebook dan juga channel YouTube Kajianmu TV. Mari pertama-tama kita bersyukur atas karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Dan tentu banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, berapa banyaknya, dan juga sebuah kemustahilan kita bisa juga balas, bagaimana cara membalasnya. Dan Allah sendiri menantang, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang mencoba menghitung nikmat Allah, maka hitungannya tidak akan bisa sampai. Semoga hadirnya kita di kajian sore hari ini adalah salah satu cara manifestasi kita mensyukuri nikmat yang Allah diberikan kepada kita semuanya. Berselawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kelak di akhirat bisa menjadi hujjah, bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Para hadirin yang berbahagia, kajian kita sore hari ini juga bisa dinonton langsung di halaman Facebook Pemuda Muhammadiyah Cabang Kartosuro, dan juga di YouTube, di channel YouTube Kajianmu TV. Jadi nanti ini bisa dinonton langsung, bisa juga nanti dinonton ketika misalnya di waktu renggang. Baik, para pemirsa, para jamaah baik yang ada di Gedung Dakwah PCM Kartosuro maupun yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Kajian sore hari ini terkait mengenai kriteria memilih pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu ada tulisannya yang pernah saya baca, Prof. Sekretaris Umum ya, Prof. Muti Abdul Mu'ti ya, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Judulnya menarik. Judulnya adalah Toharo Memilih Pemimpin. Toharo memilih pemimpin. Bahwa dia menguraikan di sana bahwa salah satu syarat kita untuk beribadah, atau salah satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah itu adalah bersuci. Kita ingin sholat, itu syaratnya harus bersuci dulu ya. Bagaimana kita punya khusyuk sholat, cantik dan indahnya tempat sholat kita, musola kita, masjid kita, namun kalau tidak bersuci terlebih dahulu, maka semuanya gugur ya. Jadi miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tahur ya. Di kuncinya surga itu adalah salat, dan kuncinya kita salat itu ada di bersuci. Nah, dalam bersuci ini diuraikan di sana bahwa salah satu cara kita bersuci itu adalah dengan berwudu ya. Dan wudu ini itu menggunakan air ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bersuci itu ada 3, mandi, tayamum, dan wudu. Nah, wudu ini menggunakan air ya.
Jadi ini adalah permisalan ya. Jadi bagaimana memilih pemimpin itu dengan konsep toharo dengan air. Bahwa bersuci itu kita dalam berudu menggunakan air itu ada 4 macam air yang diuraikan di fikih ya, di ilmu fikih itu. Ada air suci dan mensucikan ya. Ada air suci bagi dirinya dan juga dia suci bagi yang lain. Yang kedua, ada air yang dia bercampur ya. Bercampur dia. Kemudian yang ketiga, ada air yang hanya suci bagi dirinya namun dia tidak suci bagi yang lain. Kemudian ada yang ketiga, yang keempat adalah air mutanajis ya. Dia najis, dia haram. Nah, yang mana yang paling baik kita dipakai bersuci ya, tentu adalah yang pertama. Air yang sah dipakai bersuci adalah air yang bersih bagi dirinya dan bersih bagi yang lain. Suci bagi dirinya dan suci bagi yang lain ya. Ada air yang bercampur, ini nggak bisa kita pakai ya, kecuali nanti dalam waktu-waktu tertentu ya. Kalau dia sudah hilang najisnya baru kita bisa ya. Namun ini berisiko, bahkan ulama makruhkan memakai air ini yang bercampur. Yang ketiga, air yang dia cuma bagus bagi dirinya ya, bersih bagi dirinya tapi tidak mampu membersihkan yang lain. Dia suci tapi tidak mensucikan ya. Ya, air kopi misalnya ya, air kelapa ya, air teh, dia baik, enak, nikmat, namun dia tidak bisa dipakai bersuci. Kemudian ada air najis ya, najis ya, memang bercampur dan bercampurnya lebih banyak kotorannya ketimbang baiknya. Ini juga tidak bisa dipakai bersuci. Baik, Bapak hadirin jamaah kajian online Senin sore pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang mana yang bisa dipakai bersuci adalah yang pertama ya. Nah, di dalam memilih pemimpin pun bisa dimisalkan, ditamsilkan itu dengan konsep bersuci ya. Satu, ada dari 4 kategori ini juga kita bisa lihat ya. Pertama, ada pemimpin itu yang bersih dirinya dan juga dia bisa membersihkan yang lain ya. Dia tidak pernah korupsi dan dia punya kemampuan untuk memberantas koruptor ya. Dia cerdas, pintar, dan juga dia bisa dengan keilmuannya bisa mempintarkan rakyatnya ya. Jadi dia tidak punya latar belakang masalah korupsi dan dia juga punya kemampuan untuk memberantas berbagai macam kejahatan korupsi lainnya. Yang kedua, ada pemimpin yang bercampur, artinya dia mungkin baik tapi partainya, orang-orang sekitarnya ya, yang mendukung dia ini para penjahat ya. Jadi dia bercampur, airnya bercampur ya dengan kotoran. Dia mungkin baik pribadinya, tapi yang menyokong, yang menyuplai supporternya, pendukungnya ini para koruptor ya. Maka ketika jadi pemimpin itu akan sulit untuk memberantas ya. Dia pintar tapi sekitarnya orang bodoh ya, penjilat ya, ya, dengan artinya dia jadi pemimpin dengan berbagai macam pemain kotor yang lainnya. Maka ketika jadi pemimpin dia tidak mungkin mampu memberantas yang lainnya. Kenapa ya? Dia punya ikatan yang kuat kepada orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ada karakter pemimpin yang seperti air tadi, dia bersih bagi dirinya tapi tidak bersih yang lain. Dia cuma baik dirinya, dia soleh, dia cerdas, pintar, tapi sayang kepintarannya tidak bisa dia gunakan menjadi pemimpin. Dia cuma bisa jadi soleh bagi dirinya, dia bisa jadi yang dipimpin, dia tidak bisa jadi pemimpin. Dan ada pemimpin seperti ini, artinya dia mungkin bergelar
doktor, profesor, banyak keilmuannya. Dia paham ilmu hukum, dia paham, tapi dia nggak mempunyai bakat jadi pemimpin. Dia tahu hukumannya begini, undang-undangnya begini, korupsi begini, hukumannya begini, cara penangkapannya. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengimplementasikan ilmunya ketika jadi pemimpin. Dia soleh, tapi tidak bisa mensolehkan orang sekitarnya. Ada pemimpin begini, ya. Dia merakyat, ya. Dia baik, ya. Tapi sayang, ketika jadi pemimpin dia nggak mampu jadi pemimpin. Dia tidak mampu membersihkan yang lain. Dia tidak korupsi, ya. Tidak ada riwayat koruptornya. Tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk memberantas koruptor. Nah, kemudian yang keempat, tentu yang paling bahaya ini, pemimpin najis, ya. Air najis, ya memang dia dari backgroundnya memang dia penipu, dia pembohong, ya, naik dari keculasan, ya, main politik, kemudian dia didukung lagi sama partai-partai koruptor, ya, sarang penyamun. Akhirnya ketika jadi pemimpin, ya yang dilakukan hanya keculasan, hanya kebohongan dan pengkhianatan kepada rakyat. Inilah air najis, ya, pemimpin najis. Nah, hadirin yang berbahagia, dari 4 karakter ini tentu yang pantas kita pakai memilih pemimpin adalah yang pertama. Kalau tadi kita lihat macam air ini yang bisa dipakai bersuci cuma satu, air yang suci bagi dirinya dan dia suci bagi yang lainnya. Nah, pemimpin yang hebat dalam kategori toharo dalam memimpinnya adalah pemimpin yang mampu mempunyai satu, ya, kecerdasan, ya, punya intelijensi bagus, dan kemudian dia mempunyai kemampuan yang hebat. Yang seperti apa itu? Ada di kisahnya Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Ya, yang dikatakan mampu di sini bersih bagi dirinya dan bersih bagi yang lain, itu ada 4, ya, kriterianya. Ya. Jadi kriterianya pemimpin yang suci bagi dirinya dan suci bagi yang lain itu tolak ukurnya 4. Yang pertama siddiq. Ya. Ya, saya kira kita sudah paham semua ini 4 sifat karakter kriteria pemimpin yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, yang dalam kisahnya, ya, Rasulullah dengan 4 yang dimiliki ini mampu mengubah peradaban barat, peradaban Arab yang tadinya biadab menjadi orang-orang yang beradab, ya, dalam tempo kurang lebih cuma 23 tahun, ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Kenapa Rasulullah punya 4 sifat ini? Sifat yang pertama adalah siddiq. Siddiq adalah teguh dalam kebenaran, jujur dalam berucap dan bertindak, ya. Jadi apa yang dikampanyekan sebelum jadi pemimpin itu dijaga betul, ya, ketika jadi pemimpin. Dia berani kontrak politik sebelum jadi presiden misalnya, jadi gubernur misalnya, atau jadi pilkada, jadi bupati, atau jadi pemimpin di tempat lain dengan berbagai level. Dia mampu dan dia komitmen dengan janjinya itu, ya. Nah, ketika jadi pemimpin dia berusaha menunaikan segala yang dijanjikannya, dan kalau dia tidak mampu dia mundur. Inilah konsekuensi seorang pemimpin, ya, siddiq, ya. Dan lawannya pemimpin siddiq adalah pembohong, ya. Jadi pembohong. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Jadi kata Rasulullah, hendaklah kalian senantiasa berperilaku berkata siddiq, ya, berperilaku jujur, berkata jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa pelakunya kepada kebaikan, ya. Dan wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan pelaku orang yang senantiasa berperilaku jujur, berkata jujur, maka akan
dibawa kepada kebaikan, dan kebaikan ini akan membawa pelakunya kepada surga. Wa iyyakum wal kadhibah fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya. Dan kata Rasulullah, jauhilah sikap perilaku ya bohong, ya. Hindarilah janji-janji palsu, ya. Hindarilah kata-kata yang hanya menguntungkan diri namun merugikan orang lain, ya, yaitu menipu. Jauhilah perilaku menipu, ya, kata-kata penipuan, janji-janji penuh tipuan. Karena segala tipuan itu, segala kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada kebinasaan, al-fujur. Ya, dan kebinasaan itulah akan membawa pelakunya kepada api neraka. Ya. Baik, hadirin, bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu, jamaah pengajian online Senin sore pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kartosuro yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah adalah menjaga dengan baik terhadap kepercayaan rakyat kepadanya. Ini sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Paling vital menegakkan kebenaran, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mencegah kemungkaran itu di pemimpin. Ya, ya. Jadi saya ingat betul itu bagaimana kasus. Jadi pemimpin itu mampu menegakkan kebenaran itu cuma di ujung pulpennya saja. Dan juga begitu juga, ya. Menghancurkan kejahatan itu di ujung pulpen itu. Itu banyak pemimpin. Seorang Anies Baswedan misalnya, itu cuma di ujung penanya saja. Alexis yang dulu yang sempat gempar itu ditutup dengan ujung pulpen, tanda tangan seorang pemimpin. Bahkan itu sudah didemo berkali-kali, ya, teriakan puluhan ratusan massa turun, tapi tidak ada yang bisa menutup. Namun di tangan Anies Baswedan itu ditutup. Risma di Surabaya pun demikian, kawasan Doli yang sangat terkenal, itu di ujung pena seorang pemimpin itu mampu. Di ujung pena seorang pemimpin mampu bangun masjid, namun di ujung pena juga seorang pemimpin itu bisa terbangun diskotik, bar dan sebagainya. Maka krusial ini seorang pemimpin. Maka pemimpin yang paham terhadap posisinya maka harus memiliki sifat amanah. Amanah bahwa segala yang dilakukannya, segala yang diputuskannya, segala yang ditandatanganinya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. La yuzalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alah. Ya, ini pasti diyakini orang seorang pemimpin harus diyakini, ya, bahwa tidak akan bergerak, ya, tidak akan melangkah kaki seorang hamba di akhirat kelak sebelum selesai 4 perkara untuk dipertanggungjawabkan. Yang pertama, ya, an umrihi fima abnah, ya, umurnya itu habis untuk apa? Kemudian wan ilmihi fima fa'alah, ilmunya itu dikemanakan, wa amalihi min aina tasabah wa mimma anfaqah, ya, dan hartanya itu habis, apa itu diperoleh dengan cara bagaimana, dan kemudian dihabiskan kemana. Kemudian yang keempat adalah wan jismihi fima ablah, wan jismihi fima ablah, dan jasadnya itu habis untuk apa. Nah, seorang pemimpin yang yakin bahwa ini adalah amanah, dia paham betul ini, ya. Jadi kekuasaannya selama 4 tahun misalnya, selama 1 periode itu untuk agama itu dihabiskan untuk apa, ya. Sejak dilantik, ya, bekerja itu akan dimintai pertanggungjawaban semua. Apakah dengan dia jadi pemimpin rakyat makin soleh, makin baik, makin sejahtera, atau sebaliknya? Apakah ketika dia jadi pemimpin justru rakyat makin sengsara, yang dipimpinnya rakyatnya makin jauh dari Allah, dari Tuhan misalnya? Ayat semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya krusial pemimpin ini. Makanya di diskusinya Iblis dengan Rasulullah itu kan ketika ditanya,
Rasulullah bertanya kepada iblis, siapa musuhmu yang paling tinggi wahai iblis? Iblis menjawab, anta ya Muhammad. Ya, jadi musuhnya iblis pertama itu engkau Muhammad. Summa aja, kemudian siapa lagi? Al-imamun adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin ini lawannya, iblis itu lawannya tertinggi adalah pemimpin. Ya. Jadi kalau pemimpin membuat aturan, misalnya setiap mau anak sekolah masuk, bikin perda, setiap sekolah yang anak sekolah mau masuk SD harus bisa baca Quran. Wah, itu luar biasa. Langsung ramai TPA itu, guru ngaji langsung laris. Ya. Yang daftar PNS, ya, di satu kabupaten misalnya harus pintar mengaji semua. Nah, ini langsung ramai itu, ya. Masjid-masjid, satu masjid harus menghasilkan, satu rumah harus menghasilkan hafiz Quran, ya. Satu rumah satu hafiz misalnya. Dan itu dikeluarkan dengan biaya APBD. Nah, ini luar biasa seorang pemimpin ini. Jadi ketika pemimpin menyadari bahwa pemimpin itu adalah sebuah amanah. Baik, bapak-bapak hadirin jamaah kajian yang berbahagia. Kemudian lawannya amanah adalah khianat. Ya. Jadi khianat ini lawan dari amanah. Maka pemimpin yang tidak amanah itu pasti khianat. Dan itulah khianat, inilah masuk kategori golongan orang-orang yang munafik, ya. Ayatul munafiqina salasa, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, kata Rasulullah, tanda orang munafik itu ada 3, ya. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara itu banyak bohongnya, ketika dia berjanji banyak tipu-tipunya. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia tidak tunaikan janjinya. Kemudian wa idza tumina khana, ketika dia beri amanah dia khianat. Maka kata Rasulullah, hati-hati pemimpin yang khianat, karena pemimpin khianat ini masuk kategori pemimpin munafik, ya. Innal munafiqina fi dzakil asfali minan nar. Di akhirat pemimpin yang khianat, pemimpin yang munafik, ya, maka fi dzakil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling bawah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah hadirin peserta kajian online Senin sore, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kertosuro yang berbahagia. Berikutnya adalah Fatona, ya. Fatona ini cerdas, ya. Punya kecerdasan dan kepandaian. Jadi pemimpin itu harus pintar, ya. Mampu membaca masalah dan mampu dia menyelesaikan masalah, ya. Pemimpin itu tidak hanya bisa tanda tangan, ya, sampai pemimpin itu dia cuma tanda tangan saja, dia tidak tahu apa yang ditandatangani. Ini berbahaya, ya. Jadi pemimpin itu kan memang dia harus mempunyai kemampuan memimpin, ya. Jadi salah satu karakter pemimpin itu adalah harus banyak pintar membaca, ya. Tentu ya membaca buku, membaca situasi, ya. Pemimpin itu bukan cuma bisa membaca komik saja, ya kan? Jadi kemampuan seorang pemimpin itu khasanah keilmuannya harus luas, ya. Bacaannya harus banyak, ya. Dia harus baca buku-buku tentang politik, tentang sosiologi, tentang agama, dan bukan cuma satu agama, banyak agama yang harus dikuasai seorang pemimpin. Karena pemimpin itu kan akan memimpin banyak umat, ya. Maka keilmuan khasanah keagamaan dia harus kuasai, ya. Khasanah pemikiran dia harus dalami, ilmu politik dia kuasai, sosiologi, ya, psikologi dan seterusnya, ya. Karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Maka pemimpin ini tidak hanya cuma modal uang saja. Repotnya kita ini kan ketika pemimpin kita ini hanya berdasarkan kemampuan fulus, ya. Dan memang itu yang terjadi saat ini di negeri kita. Hanya pemimpin yang berduitlah yang bisa jadi pemimpin, ya. Akhirnya ya ketika jadi pemimpin ya dia nggak mampu apa yang akan dilakukan ketika jadi pemimpin, karena dia jadi gara-gara fulus.
banyak orang pintar, namun karena tidak punya uang, akhirnya dia tidak bisa jadi pemimpin. Ya. Jadi lawannya fatona ini adalah bodoh, jahil. Ya. Jadi ini kalau orang bodoh dipimpin, orang pintar dipimpin orang bodoh, maka binasalah satu negeri itu. Ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, maka kecerdasan seorang pemimpin ini penting, ya, mutlak. Ya. Cerdas ini tentu kecerdasannya bukan cuma cerdas otak ya. Jadi dia cerdas secara intelijensia, cerdas secara spiritual, dan juga dia cerdas secara emosional. Ya. Jadi cerdas iya, ya, tapi dia punya juga emosi yang baik dan juga punya hati yang tenang. Ya. Jadi kalau cuma cerdas otak tok saja, ya, tanpa dia punya kecerdasan spiritual, justru berbahaya. Ya. Kepintarannya justru bisa mencelakakan orang lain. Cerdas saja tapi dia nggak punya emosi yang baik, juga berbahaya. Ya. Dia cuma keinginannya marah-marah saja, ya. Semua orang salah. Ya. Namun kalau dia punya emosi yang baik, ditambah spiritual yang bagus, maka inilah bisa menjadi pemimpin yang paripurna. Cerdas otaknya, ya, emosinya terkendali, kemudian punya hati nurani yang bisa menyejukkan. Jadi setiap idenya itu keluar dengan kata-kata yang santun, yang bijak. Akhirnya semua yang dipimpinnya, rakyatnya itu merasa nyaman ketika dipimpin oleh dia. Setiap kata-katanya, perintahnya, ya, pidatonya, ya, sambutannya itu enak didengar, ya, enak didengar. Kenapa? Lahir dari dasar keilmuan yang baik, kemudian hati yang mendalam, yang jernih, akhirnya keluarlah dengan tutur kata yang indah. Inilah yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ini fatona. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah dan para nabi, para rasul dan para dai-dai kita terdahulu. Ya. Memiliki kecerdasan, bukan bodoh, ya. Jadi kita menghindari memilih pemimpin yang bodoh, ya. Karena kalau orang bodoh, bagaimana caranya memimpin? Ya. Orang bodoh itu ya cukup jadi yang dipimpin saja, ya. Jangan jadi pemimpin. Kemudian yang keempat, ikhwatiddin rahimakumullah, adalah tabligh. Ya. Tabligh inilah keberanian menyampaikan kebenaran. Ya. Dia akuntabilitas dalam kinerja. Jadi orang pemimpin itu harus mampu menyampaikan, ya, kebenaran. Ya. Artinya ini benar dalam bekerja, benar dalam bertanggung jawab. Ya. Dan ini berat, ya, bagi seorang pemimpin. Ya. Jadi termasuk, ya, tabligh di sinilah keberanian seorang pemimpin, ya, menyampaikan bahwa menyampaikan semua pesan-pesan ilahi, ya. Ya, bahwa kebaikan sebuah negeri ini, ya, ketika rakyatnya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan seorang pemimpin yang akan diikuti oleh rakyatnya. Ya. Jadi pemimpin ini kan harus punya jiwa tabligh, ya. Tabligh itu bukan cuma ya, kemampuan menyampaikan. Ya, menyampaikan di sini adalah yuballighu, ya. Tabligh itu menyampaikan pesan-pesan ilahi. Jadi seorang pemimpin tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakannya yang bersumber dari sumber ilahi, yakni sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ikhwatiddin rahimakumullah, tabligh adalah kemampuan juga menerima segala berita yang baik, ya, dan ketaatan. Ya,
Jadi sebagaimana yang disampaikan di surah Al-Isra itu kan, ada ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika seorang pemimpin tidak mau mendengar risalah, ya, tidak mau menerima nasihat. Maka ketika pemimpin tidak mau mendengar nasihat pesan-pesan ilahi, pesan-pesan Allah, maka inilah yang bisa mengundang hadirnya bencana. Ya. Ayat ini sempat viral dulu ketika Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, Pak Haidar Nasir, dia sampaikan di acara Rembuk Nasional, ya, Rembuk Tokoh Nasional ya, di TV One, ya, di surah Al-Isra, ya, surah yang ke-17 ayat 12. Kata Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ya. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah, apabila kami ingin membinasakan sebuah negeri, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami hendak membinasakan sebuah negeri, ya, amanna mutrafiha, maka golongan mutrafun, ya, kita amarna mutrafiha untuk taat, ya, terhadap perintah kami, perintah Allah. Ya. Jadi untuk menegakkan kalimat Allah di bumi ini, pemimpin itu harus taat. Ya. Jadi taat menjalankan perintah Allah, taat menjalankan syariat Allah. Ya. Amanna mutrafiha. Fafasaku fiha. Namun pemimpin ini disampaikan kebenaran, dinasihati, ya, disampaikan kalimat-kalimat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah. Dia fasik, ya. Dia menantang, ya, melawan. Jadi dia menjadi fasik. Dia tidak mau menerima kebenaran. Dinasihati oleh para ulama, dinasihati oleh para kiai sama ustadz. Pemimpinnya keliru, dinasihati, diingatkan, justru fasik. Yang diingatkan malah dilawan, bahkan ditangkap, ya, ya, dikriminalisasi, ya, dituduh sebagai makar, ya. Ulama yang menasihati pemimpin yang khianat, yang melenceng dari syariat agama, justru dituduh sebagai radikalis, ya, bahkan teroris, ditangkap tanpa tanpa aturan hukum, ya. Dia pemimpinnya pongah, ya, tutup mata dan tutup telinga. Inilah dikatakan fasik, ya. Jadi al-mutrafun di sini kata Ibnu Katsir adalah para pemimpin, golongan mutrafun. Kemudian kata Allah, apabila pemimpin seperti ini, ya, al-mutrafun ini tidak mau mengindahkan kalimat-kalimat Allah, tidak mau mendengarkan pesan-pesan ilahi, ya, fafasaqu fahaqqa 'alaihal qaul, maka berikutnya akan terjadilah, ya, fahaqqa 'alaihal qaul, ya, maka berlakulah hukum kami, kata Allah, fadammarnaha tadmira, maka pemimpin itu, negeri itu kami hancurkan sehancur-hancurnya, ya. Maka golongan mutrafun ini dia akan hina sehina-hinanya, ya. Kapan itu? Ya, wallahu alam, ya. Namun janji Allah pasti adanya dan pasti terjadi. Ketika pemimpin itu, golongan mutrafun ini tidak mulai mendengar kalimat Allah, tidak mulai mendengar pesan-pesan Allah, tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, dari para pemangku agama, terhadap kesalahannya justru dia lawan, ya, fa haqqa 'alaihal qaul, maka tunggulah, ya, kalimat Allah yang akan berbicara, fadammarnaha tadmira, ya, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya, maka Allah akan hinakan sehina-hinanya. Baik, hadirin jamaah kajian online Senin sore pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kartosuro Sukoharjo. Kemudian inilah yang menjadi kriteria pemimpin yang harus kita pegang. Momen tahun 2020 ini, Desember, adalah momen yang banyak daerah kita memilih
termasuk di Sukoharjo memilih pemimpin. Perlu kita lihat di antara calon ini mana yang mendekati, yang mirip yang kita kaji tadi, di mana pemimpin yang memiliki sifat seperti ini. Entah tidak persis, ya mendekatilah. Karena kenapa? Karena kelak ya yang dimintai pertanggungjawab itu bukan cuma pemimpin, juga yang memilih. Jadi kita nanti ini juga dimintai. Ketika ada calon sudah kelihatan ada tanda-tanda lebih baik daripada yang lainnya, misalnya dia sudah memiliki sifat amanah, siddiq, fatona, tablik, ya. Kemudian kita tidak pilih itu cuma gara-gara sembako, cuma gara-gara uang 100.000, ya, cuma amplop, ya. Kita berpaling dari situ, kita memilih yang lebih jelek dan kita tahu itu jelek, maka di akhirat kita pun juga akan dihisap. Kita pun akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kenapa kau pilih itu? Sementara ada yang lebih baik, cuma kan kita terkecoh dengan materi yang diberikan. Maka pemimpin sebenarnya bukan cuma pemimpinnya, namun juga kepada orang-orang yang memilihnya. Nah, itulah kita semuanya. Maka hadirin yang berbahagia, ini ketika kita tahu ada calon yang baik, mari kita bersama-sama untuk memilih dan memperjuangkan, karena ini penting. Ya, kurisannya pemimpin itu dikisahkan di kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau meninggal. Itu kan dikisahkan jenazah Rasulullah itu kan agak terlambat pemakamannya. Ya, padahal Rasulullah itu sebelum meninggal pernah berpesan bahwa ada 3 hal yang tidak boleh ditunda dalam hidup kita. Pertama, ketika salat telah masuk, maka segera tunaikan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, ketika anak gadis sudah dilamar, maka segera nikahkan. Yang ketiga, apabila ada jenazah meninggal, ada orang meninggal di antara kalian, maka segera selesaikan pengurusan jenazahnya dan segera kuburkan. Ya, itu pesan Rasulullah. Sementara ketika Rasulullah meninggal, itu agak terlambat pemakamannya. Kenapa? Karena beliau setelah meninggal tidak ada yang berani jadi pemimpin, tidak ada yang menjadi khalifah, tidak ada yang berani menjadi pemimpin. Nah, inilah kan krusial ya. Abu Bakar tidak mau, Umar juga tidak mau, tidak ada sahabat yang berani. Nah, ketika diskusinya, musyawarahnya belum menemukan, maka Rasulullah belum bisa dimakamkan karena belum ada pengganti. Jadi pemakaman Rasulullah itu sempat tersendat, ya, waktunya mundur gara-gara belum ada pemimpin. Nah, inilah pentingnya di dalam memilih pemimpin. Maka hadirin yang berbahagia, ya, dalam suasana menjelang pilgub, ya, dan pilkada ini, ya, pesta demokrasi ini, dari saat inilah kita bersama-sama mencari mana pemimpin yang pantas kita untuk pilih. Bahkan bukan cuma kita mana pantas, bukan cuma mana yang pantas kita pilih, namun mana yang pantas kita perjuangkan, ya. Karena ketika pemimpin yang baik itu terpilih dan kita berperan di situ, maka segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan pemimpin juga akan mendapatkan pahalanya. Kita pun juga akan mendapatkan kebaikan pahalanya. Baik, ikhwatiddin rahimakumullah, peserta kajian online Senin sore pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kartosuro Sukoharjo. Saya kira inilah kajian kita sore hari ini terkait kriteria memilih pemimpin, yang dimana semoga kajian ini, ilmu yang kita kaji pada sore hari ini bisa menjadi bahan kita di dalam menyiapkan diri kita untuk memilih pemimpin di setiap level, ya. Yang paling anyar ini kan memilih pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten. Semoga tidak salah memimpin sehingga di akhirat kelak juga kita dari hisab Allah karena kita mungkin demikian dari kami.
segala kekurangannya, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan kepada Allah kami minta mohon ampun, dan kepada pemirsa, kepada jamaah kami mohon maaf apabila dalam pemaparan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.